Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ringan dan beratnya sebuah pekerjaan itu tergantung pada mindset. Pekerjaannya sama, mindsetnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Misalnya gini nih, ada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Yang satu dia menyukai pekerjaan itu, yang dua dia tidak menyukai pekerjaan itu. Maka yang satu dia akan mengerjakan dengan senang, dengan bahagia, dengan antusias, dengan mengerjakan dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Hasilnya pun juga akan sempurna. Hasilnya juga sangat baik. Nah, lain ceritanya ketika dia tidak menyukai pekerjaan itu, maka dia akan mengerjakan dengan asal-asalan, rasa malas, capek, ogah-ogahan, Hasilnya juga tidak bakalan baik, Hasilnya juga tidak akan sempurna. Itulah kenapa ringan dan beratnya pekerjaan itu tergantung mindset seseorang. Ada seorang ibu yang membersihkan rumahnya. Ketika ibu ini mindsetnya negatif, maka ibu ini mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan kesal, dengan marah, dengan jengkel. Dia tidak rela kehidupan sehari-harinya itu hanya membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian-pakaian kotor, menyapu, mengepel. Keringat yang keluar pun juga tidak sehat, karena hatinya kesal, jengkel. Hatinya itu tidak ikhlas. Maka seharian itu selama dia di rumah, dia akan merasakan hal-hal, perasaan-perasaan yang negatif. Rasa jengkel, marah itu akan terus dia rasakan, dan itu membuat dirinya tidak nyaman, membuat dirinya mungkin stres, tertekan, bisa juga ujung-ujungnya bisa sakit fisik, karena terus-terusan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak suka. Lain ceritanya ketika ada seorang ibu yang happy, senang melakukan pekerjaan rumah. Dia berpikir bahwa alhamdulillah ya Allah, Engkau mengkaruniai saya rumah ini, Engkau menyiapkan pahala dari tumpukan baju-baju kotor, Engkau menyiapkan pahala untukku dari tumpukan piring-piring kotor. Alhamdulillahirobbilalamin, hamba bersyukur atas semuanya ini. Kemudian dia mengerjakan dengan ikhlas. Setiap dia mencuci piring, maknai bahwa setiap cucian itu adalah pahala bagi dirinya. Setiap dia mencuci baju itu adalah pahala bagi dirinya. Setiap dia menyapu, mengepel lantai itu adalah pahala bagi dirinya. Ketika dia memiliki mindset bahwa membersihkan rumah, mendidik anak itu adalah ladang pahala bagi dirinya, maka dia akan lebih ringan untuk melakukan itu. Nah, semakin ringan lagi bagaimana? Semakin ringan lagi coba siapapun entah ibu atau bapak, kalau sedang mencuci piring, itu selingi dengan murotal. Kalau bisa murotal yang ada artinya. Jadi ketika kita mencuci piring ada murotal, kemudian di situ juga ada artinya. Kita mendengarkan artinya juga. Itu sangat luar biasa bagi saya. Saya sering melakukan itu. Jadi ketika saya melakukan aktivitas di rumah, saya putar murotal dan artinya. Saya dengarkan murotalnya, saya juga mendengarkan artinya. Itu juga luar biasa. Contoh yang lain misalnya kita mendengar anak teriak-teriak. Nah, perhatikan mindsetnya. Kalau kita kesel, aduh pusing, teriak-teriak itu adalah mindset yang negatif. Kita mengakses pikiran yang negatif, Tapi kalau kita frekuensi kita rubah ke frekuensi yang positif, misalnya alhamdulillah anak saya masih berteriak-teriak. Dia tidak terkujur lemas di rumah sakit. Alhamdulillah anak saya sehat. Itu adalah mindset yang positif. Jadi selalu mengedepankan mindset yang positif dulu. Selalu berpikir positif, husnuzon dulu, apapun yang terjadi. Contoh yang lain misalnya, kita lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada mobil yang lewat, kemudian di situ ada genangan air dan kita kecepatan air. Perhatikan, bagi orang yang memiliki mindset yang negatif, pasti dia akan bersumpah serapah, kata-kata hewan bisa dia keluarkan, mengutuk dan lain-lain.
Tapi bagi mereka yang memiliki mindset yang positif, husnuzon, maka dia akan mengatakan, oh mungkin ya dia terburu-buru, ibunya mungkin lagi sakit dan segera harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin ya istrinya lagi hamil dan mau melahirkan, maka dia terburu-buru. Ya. Ketika kita memiliki mindset yang positif, maka hati akan lega, hati akan nyaman. Ya. Ketika kita berpikir, oh mungkin dia akan buru-buru, jadi nggak apa-apa, ya, itu langsung hati akan menjadi langsung nyaman sekali. Tapi kalau kita mindsetnya negatif, ya kita teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel, mengutuk dan lain-lain, hati ini bergemuruh. Ya, kalau hati bergemuruh, jengkel, maka semua organ tubuh kita tidak normal. Jantung berdetak akan lebih kencang lagi, dan itu berdampak pada kesehatan kita. Jadi, ya, yang penting sekarang ini adalah kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar untuk mengambil sisi positif apapun yang terjadi pada diri kita. Baik atau buruk, kita tetap berada pada kutub positif. Kita ambil dulu yang positifnya. Kita selalu mengambil yang positif. Sebagaimana lebah dan lalat. Lalat meskipun dia ada di taman bunga, tapi yang dia cari adalah sampah. Lebah meskipun dia berada di tumpukan sampah, yang dicari adalah madu. Itulah gambaran antara seseorang yang berpikir positif dan seseorang yang berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif, ya, meskipun di situ dia harusnya bahagia karena banyak sekali kenikmatan, tapi dia berpikirnya negatif. Sama, ya, orang yang senantiasa berpikir positif, meskipun di situ situasinya yang tidak mengenakan, situasinya yang membuat tidak nyaman, tapi dia senantiasa berpikir positif. Nah, jadi itulah ya, ringan dan beratnya pekerjaan itu tergantung bagaimana cara kita berpikir. Jadi kedepankan ya untuk senantiasa berpikir positif, khususnya kepada Allah dengan cara apa? Yang sangat sederhana, dengan cara senantiasa bersyukur atas kenikmatan Allah. Anak bertengkar, alhamdulillah, syukur dulu. Alhamdulillah anak saya bisa beraktivitas, dia tidak sakit, tidak di rumah sakit. Kemudian ketika misalnya piring jatuh, ya bersyukur dulu, alhamdulillah hanya satu piring yang jatuh, yang lain masih Allah titipkan pada saya. Alhamdulillah hanya jatuh piring, ya. Kalau jatuh yang lain yang lebih mahal bagaimana? Gitu. Ya, mungkin itu ya tips kali ini, dan semoga kita bisa senantiasa berpikir positif kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.